Hamba memohon pada Bodhisatwa agar dikaruniai seorang putra. Jika hamba bisa melahirkan pewaris bagi keluarga Markis Yongping, hamba bisa mati dengan tenang. Tenang saja, Bibi Kuil Kongwen dibangun di atas tanah suci dengan feng shui yang bagus. Berdoa di sini pasti akan mengabulkan keinginanmu. Terima kasih bantuannya biksu menikah ke kediaman Markis untuk menolak bala adalah keberuntungan. Ramalan mengatakan selama kau mengandung seorang putra, kau bisa mematahkan kutukan bintang sial itu dan membantu Markis pulih. Kau harus menjaga diri dengan baik di sini dan berdoa dengan hati yang tulus. Bibi benar, aku akan membakar dupa siang dan malam untuk mendoakan umur panjang Markis dan demi mendapatkan seorang putra yang berharga. Dalam 2 bulan seseorang akan menjemputmu untuk memeriksa kehamilan. Tetaplah di sini dan jaga sikap, jangan coba-coba macam-macam. Hanya putri seorang pedagang dari kasta rendah tapi punya wajah yang menggoda. Begitu anak itu lahir, dia akan dibesarkan oleh nyonya dan kau akan dijual agar kau tidak menggoda Markis. Omong kosong sekali, kakiku sakit karena terus berlutut. Nona, Anda sangat baik hati, keinginan Anda pasti akan terkabul. Mungkin Markis akan membaik besok. Tua bangka yang menjijikan itu umurnya sudah 70 atau 80 tahun tapi masih mencari gadis muda untuk membuang sialnya. Cepatlah mati saja. Ayah sungguh kejam mengirimku jadi selir untuk pria yang sekarat. Lebih baik aku mati daripada menurut. Nona. Nona. Tolong seseorang. Cepat panggil tabib. Nona. Di mana aku? Aku berpindah jiwa. Pemilik asli tubuh ini terpojok hingga mati dan aku kebetulan berpindah ke sini setelah kecelakaan mobil menggantikannya di kamar pengantin. Tua bangka itu lumpuh dan tak sadarkan diri di tempat tidur. Dia bahkan tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Bahkan jika aku berdoa di sini selama 100 tahun mustahil bisa hamil begitu saja. Lalu doa kita di sini adalah, Bodhisatwa, apa yang baru saja kukatakan itu tidak dihitung. Kumohon biarkan penyakit itu segera mengalahkan tua bangka itu. Aku akan menggunakan anak untuk naik status dan mengambil alih hartanya. Aku akan menikmati hidup mewah dan kaya hanya bermalas-malasan sambil menghitung uang. Jika keinginanku terkabul, aku pasti akan menyepuh patungmu dengan emas, tapi jika Markis mati dan Anda tidak hamil, bagaimana Anda bisa mendapatkan kekayaan itu? Untuk hal seperti ini tentu saja aku harus mencari seseorang yang sehat dan tampan. Jangan khawatir. Dalam 2 bulan aku pasti akan hamil. Banyak sekali pria. Tentu saja, disinilah orang-orang memuja dewa sastra. Para sarjana ini semua ingin mencari ketenaran dan jabatan. Nona, apa yang kita lakukan di sini? Tentu saja mencari pria. Yang ini lumayan juga, yang ini benar-benar tampan, dialah orangnya. Tapi nona sarjana ini terlihat seperti rakyat jelata, tidak ada yang istimewa darinya. Kenapa dia nona? Rakyat jelata justru yang aku inginkan untuk urusan seperti meminjam benih. Lebih mudah berurusan dengan orang yang tidak punya status, aku tidak mau berurusan dengan pejabat tinggi. Kalau nanti mereka jadi merepotkan, akan sulit bagiku untuk melepaskan diri. Nona. Mohon maaf atas kelancangan saya, Nona. Ini murni kecerobohan saya. Apa Tuan baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Hanya saja sayang sekali tusuk konde Anda rusak. Harta karun yang tak ternilai mudah ditemukan, tapi tusuk konde hanyalah benda biasa. Saya datang ke sini untuk berdoa, berharap bisa menemukan jodoh yang baik. Aku bertanya-tanya kapan aku akan menemukan kekasih yang setia. Bagaimana kalau begini, saya akan membawanya untuk diperbaiki dan mengembalikannya kepada Anda. Baiklah. Saya menginap di sini sendirian untuk mencari ketenangan. Tuan bisa datang malam ini ke kamar tamu di belakang aula doa untuk menemui saya. Malam ini? Saya merasa kita seperti teman lama pada pandangan pertama. Karena Anda memperbaiki tusuk konde saya. Mana mungkin saya membiarkan Anda pergi dengan tangan kosong. Kuil akan menyiapkan jimat keselamatan malam ini.
Saya ingin mengambilkan satu untuk Anda. Begitu rupanya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Kena kau? Nona. Aku merasa Nona sedikit berubah. Nona tidak akan seberani ini sebelumnya. Sebelum aku bertransmigrasi, aku sibuk bekerja. Aku sudah jomblo selama 28 tahun sejak lahir. Sekarang setelah aku punya kesempatan untuk hidup kembali. Tentu saja aku akan hidup sebebas yang kuinginkan. Yuzi. Jangan tertipu oleh dogma-dogma itu. Pria punya banyak istri dan selir. Kenapa mereka harus menuntut agar kita para wanita tetap setia pada satu pria? Nona menyelamatkan nyawaku saat terjadi kelaparan saat Nona memungutku. Aku akan mendukung apapun yang Nona lakukan. Kalau begitu, pergilah lakukan sesuatu untukku. Yang mulia, mohon ampuni saya. Salam yang mulia. Ya, yang mulia. Beri hamba kesempatan hamba kilap sejenak. Itu sebabnya hamba menerima uang dari Selirli untuk membocorkan keberadaan Anda. Sudah terlambat. Zouquan, apakah surat dari Guru Agung sudah sampai? Segera berangkat ke Lingzhou. Berikan lencana ini kepada Pangeran Pinyang cepatlah. Tuan bisa datang malam ini. Temui aku di pavilion belakang Aula Doa. Yang mulia, jika dia berangkat sekarang, dia baru akan sampai besok. Kenapa? Ada hal lain yang ingin kau katakan. Hamba tidak berani. Hamba diperintahkan untuk membantu putra mahkota. Hamba tidak akan mengecewakan misi ini. Yang mulia, cendekiawan yang direkomendasikan Guru Agung ini kelihatannya sangat biasa saja. Surat itu menyebutkan dia setia dan memiliki ingatan yang luar biasa. Meminta dia menyampaikan pesan, berarti kita tidak perlu takut akan penyadapan. Aku mengerti. Beritahu Komandan Lin. Katakan padanya untuk datang ke pavilion belakang Aula Doa malam ini untuk menemuiku. Nona, barangnya sudah ada. Kerja bagus, kamu hebat Nona. Dengan ini cendekiawan itu mau tidak mau harus menyerah. Jangan bicara begitu, aku masih tahu cara memperlakukan seorang pria dengan baik, kecuali jika benar-benar terpaksa, aku tidak akan menggunakan cara seperti itu. Ayo pergi. Yang mulia, pengawal kerajaan telah dikerahkan hanya menunggu perintah Anda untuk langsung mengambil alih istana pusat. Bagus. Selirli merasa dirinya cerdik, membuat Anda tinggal di kuil Kongwen begitu lama untuk mendoakan kaisar agar dia bisa memegang kendali, tapi dia tidak menyadari bahwa meninggalkan istana telah menciptakan bagi kita kesempatan sempurna untuk bergerak. Aku sudah berpura-pura lemah selama bertahun-tahun, dan tinggal di kuil Kongwen begitu lama, dia sudah lama menurunkan kewaspadaannya. Masih ada 2 bulan sebelum masa doa berakhir. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada langkah ini. Rencana kita tidak boleh gagal. Tuan, apakah Anda di dalam? Aku masuk ya. Tuan. Tuan, siapa Anda? Jebakan madu. Kau tidak mengenalku. Haruskah aku mengenalmu? Pembicaraan rahasia yang baru saja kulakukan dengan Lin Chong, apa dia mendengarnya? Aku hanyalah seorang pelajar, melihatmu melemparkan diri padaku. Aku ingin bertanya, apakah kau salah orang? Karena aku sudah di sini, yang ini malah lebih tampan, aku tidak akan sungkan kalau begitu. Tuan, satu momen malam ini bernilai 1000 emas. Mengapa repot-repot bertukar nama?
Meski aku sudah jomblo dari lahir selama 28 tahun, aku sudah membaca banyak sekali novel web, aku sudah melihat semua trik dan kiasan yang ada, akan kubuat kau terpikat setengah mati. Nona, tolong jaga sikapmu. Apa sebenarnya yang... Ingin dilakukan wanita ini. Kau masih berani melawan? Lihat otot dada itu, pinggang yang atletis itu, kesan dingin itu, dan aura bangsawan di wajahnya. Dia benar-benar tipe pria dari novel itu. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Novel-novel itu tidak pernah menyebutkan bahwa pakaian pria begitu sulit dilepaskan. Siapa yang mengirimmu? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Ampuni nyawaku. Tidak. Tidak ada yang mengirimku. Wanita ini mulai menyentuhku begitu dia datang, meraba-raba seluruh tubuhku. Apakah Selirli curiga aku berpura-pura sakit dan mengirimnya untuk mengujiku? Karena tidak ada yang mengirimmu, kenapa kau mencoba menyergapku? Aku hanya tergoda nafsu, bukan aku salah orang, maafkan aku. Aku akan pergi sekarang juga, baiklah. Ceritanya penuh dengan celah. Entah dia bodoh atau dia mencoba menyesatkanku, aku akan membiarkannya hidup untuk melihat apa rencananya. Maaf, aku pergi sekarang. Nona, sarjana itu selesai begitu cepat. Jangan tanya lagi, di mana kau beli obat bius itu? Dari apotek mencurigakan di bawah gunung. Pedagang licik yang menjual obat palsu, aku harus minta uang kembali. Upaya pembunuhan yang terus-menerus selama bertahun-tahun ini memaksaku untuk waspada siang dan malam. Untungnya aku punya apa yang diberikan kepala biara manik penawar racun. Yang mulia, siapa wanita itu Anda membiarkannya pergi begitu saja? Aku sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Semua orang di kuil tahu itu. Halaman ini dikelilingi oleh pengawal rahasia. Tidak ada yang berani menerobos masuk karena dia berani menerobos masuk seperti ini. Apa menurutmu dia wanita biasa? Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Selirli. Tak disangka dia akan menggunakan perangkap madu. Sepertinya di matanya aku benar-benar orang bodoh. Jadi, Yang Mulia berencana untuk menjebaknya balik. Biarkan dia pergi. Untuk melihat apa rencananya selanjutnya. Trik apa yang dia lakukan? Ini cara yang bagus untuk mengetahui kebenarannya. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, Anda selalu berpikir jauh ke depan. Yang Mulia, dupa penenang sudah dinyalakan. Anda harus segera tidur. Tidak perlu, aku akan bermain catur dengan kepala biara. Singlo pergi dan selidiki latar belakang wanita itu. Sudah beberapa bulan sejak Yang Mulia bisa tidur nyenyak di malam hari. Kasim Li, badai sedang mendekat, wajar jika Yang Mulia sulit tidur. Aku tidak bisa bicara masuk akal dengan orang kasar sepertimu. Jika hati seseorang terlalu tegang, sesuatu akan berjalan buruk. Aku tidak peduli dengan tujuan muliamu. Tugasku adalah menjaga Yang Mulia ngomong-ngomong apa yang tadi kalian bicarakan perangkap madu. Kiriman Selirli, kakinya sangat jenjang. Pinggangnya sangat ramping, dia begitu menggoda. Ini sepertinya tidak seperti gaya Selirli. Dengan wajah dan tubuh seperti ini, laki-laki mana yang tidak akan tergoda? Ada yang tidak beres, sepertinya aku terlalu agresif semalam, lagi pula orangnya ditukar di saat-saat terakhir tanpa peringatan apapun. Jadi sarjana tampan itu mungkin mengira aku punya niat buruk. Nona, makan siang sudah siap. Makan makanan vegetarian setiap hari, aku bisa jadi hijau kalau begini terus. Sejujurnya aku juga. Tidak ada pria yang bisa dilihat dan tidak ada daging untuk dimakan. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku mau daging. Dan juga arak. Ayo kita keluar dan bersenang-senang. Tidak bisa, Nona pengasuh Qin memberi perintah tegas, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kuil. Apa yang dikhawatirkan? Kita tidak akan lewat gerbang depan. Kita akan memanjat tembok seperti yang diharapkan dari Nona-Nona selalu punya ide cemerlang.
Yang Mulia. Keluar. Xinglu, Hamba di sini. apa kamu sudah mencari tahu tentang orang yang aku minta? Yang Mulia, sejauh ini saya hanya menemukan bahwa wanita itu bernama Meng Wanwan. Dia berusia 20 tahun. Dia baru saja pindah ke kuil untuk meditasi jangka panjang. Biksu yang menjaga halaman bilang tempat tinggalnya diatur oleh kediaman Markis Yongan. Markis Yongkan. Wanita ini mengacaukan pikiranku. Dia benar-benar tidak boleh tinggal. Saya datang menemui nyonya saya. Saya membawakan beberapa pakaian untuknya. Silakan masuk. Nona Meng ada di kamar tamu. Yang Mulia hanya tidur selama 4 jam dan sudah bangun. Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Yang Mulia. Ada yang mengganggu pikiranku? Seperti apa? Markis Yongan sudah cukup tua, dia tidak punya kekuasaan nyata. Dia biasanya jarang berurusan dengan faksi Selir Agung Li, mereka jarang berinteraksi. Mungkinkah dia juga memihak Selir Agung Li? Tingkah lakunya memang mencurigakan. Makanannya enak sekali. Kebetulan sekali. Malah tertangkap saat membuntutiku. Orang sebodoh ini, apa benar dia seorang mata-mata? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia orang yang kemarin itu? Perempuan mesum yang mencurigakan itu, jangan khawatir. Biarkan aku memeriksa situasinya dulu. Tuan muda, apa Anda masih marah soal kemarin? Nona dari kediaman Markis Yongan menghilang. Pengasuh Qin ingin memeriksa halaman, cepat cari dia. Sudah diperiksa belum? Halaman ini belum diperiksa. Gawat, kenapa dia ada di sini sekarang? Kami sudah cari kemana-mana, kami tidak melihat Nona Meng dimanapun, tapi penjaga gerbang bersikeras tidak melihatnya pergi. Gadis nakal itu benar-benar tidak beres. Apa dia sedang berkencan rahasia di kuil? Garis keturunan Markis harus dijaga. Bagaimana dengan halaman di depan itu? Apa itu belum diperiksa? Halaman itu dekat kediaman putra mahkota Yang Mulia tidak suka keributan, jadi jarang ada orang ke sana. Mohon bantuannya untuk memandu jalan. Guru ke halaman depan. Aku hanya akan melihat sebentar lalu pergi. Seharusnya tidak akan mengganggu Yang Mulia putra mahkota. Baiklah, silakan lewat sini. Bibikin, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu bertanya begitu padaku. Sudah selarut ini bukannya diam di kamar malah keluyuran di luar. Aku dengar kalau menyalin kitab suci menunjukkan ketulusan hati, jadi aku sengaja mencari tempat yang tenang untuk menulis. Apa itu tidak boleh? Tuan muda, cepat sembunyi. Kenapa aku harus sembunyi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut saja aku masuk ke dalam. Jangan harap aku, sang putra mahkota, malah disembunyikan di bawah meja oleh wanita ini. Haruskah aku membunuhnya sekarang? Awalnya aku ditakdirkan untuk jadi bidak yang dinikahkan untuk menolak bala. Jika mereka tahu aku menyelinap keluar dari kuil dan menghabiskan malam dengan seorang pria, habislah aku. Karena bibi rasa ini tidak pantas. Aku akan kembali ke kamar bersamamu. Dasar wanita licik. Begitu mencurigakan. Aku yakin kamu menyembunyikan pria di dalam kamar ini. Aku yakin kau menyembunyikan pria tepat di ruangan ini. Aku difitnah, tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada. Kau keluar larut malam, mungkin karena kau tidak tahan kesepian, mencari kesenangan di luar kan? Terus kenapa kalau aku ingin bersenang-senang, tapi aku bahkan belum merasakannya? Bicin, aku masih nyonya di sini, aku mengabaikan ketidaksopananmu sebelumnya. Tapi sekarang, tanpa bukti apapun kau menuduhku berselingkuh, di mana letak keadilannya? Nyonya,
Tuanku hanyalah Tuan Markis dan istri sahnya perempuan rendahan sepertimu tidak pantas menyebut dirimu nyonyaku. Kau memang orangnya nyonya, itu benar. Tapi aku juga milik Tuan Markis. Jika kau menggeledah sesukamu, apa kau tidak menghormati Tuan Markis sendiri? Aku. Wanita ini? Apa dia sedang bersandiwara di depanku dengan orang-orang dari kediaman Markis Yong'an? Apa aku baru saja mendengar sesuatu? Apa kau mendengar suara tawa? Tidak ada suara apapun bikin kau hanya berhalusinasi, kau pasti salah dengar. Aku jelas-jelas mendengarnya suara tawa pria barusan. Katakan di mana pria itu? Hanya ada aku dan Yuzi di ruangan ini. Dari mana datangnya seorang pria? Dia benar, memang tidak ada pria. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan putra satu-satunya Tuan Markis, satu-satunya garis keturunannya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Aku pasti akan menggeledah tempat ini hari ini. Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada Tuan Markis. Jika aku tahu bahwa kau menemui pria di malam hari, kau tahu sendiri konsekuensinya. Akting yang cukup bagus, kalau begitu biar ku tambah sedikit bumbu pada aktingmu. Hei, jangan bergerak, kau akan membuatku terbunuh. Apa meja itu baru saja bergerak? Tidak, sama sekali tidak, kau hanya berhalusinasi. Kau benar-benar berhalusinasi. Benar bikin kau benar-benar salah lihat. Diam, meja itu pasti bergerak. Siapa yang berisik di sini mengganggu Yang Mulia? Aku hanya kesini untuk mengunjungi keluargaku. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Beraninya kau? Kau telah mengganggu meditasi putra mahkota, dan kau masih saja mencari alasan pengawal. Beri wanita tua ini 20 pukulan tongkat, lalu usir dia keluar dari kuil. Apa? Hamba mohon Yang Mulia tolong ampuni hamba, maafkan hamba Yang Mulia. Ya ampun, bagaimana bisa dia menyinggung putra mahkota? Dia tidak akan memberiku pukulan juga, kan? Pergi. Dia sudah pergi. Aku akan kembali sekarang. Jika putra mahkota masih murka dan menyuruhku dipukuli juga, aku bisa gawat. Kau tinggal di sini, kan aku akan mencarimu beberapa hari lagi. Dia sedang jual mahal. Takutnya setengah mati, ku pikir benar-benar aku juga bakal diseret keluar dan dipukuli. Bikin dipukuli parah sekali sampai dia tidak bisa berjalan. Dua pelayan kecil harus membopongnya pulang. Hidup di zaman kuno memang sulit dijalani. Satu kata saja dari bangsawan dan nyawamu bisa melayang. Yusi, kenapa putra mahkota tinggal di kuil? Apa kau tahu? Kudengar putra mahkota itu lemah dan tidak disukai. Setelah kaisar jatuh sakit parah, Selir Agung Li memerintahkannya tinggal di sini untuk bermeditasi dan berdoa. Dia tidak boleh masuk istana tanpa titah. Dia sudah tinggal di sini hampir 2 tahun. Berarti hidupnya sebagai putra mahkota pasti terasa sangat menyesakan. Iya. Setelah mendiang permaisuri Zhang meninggal, kaisar hanya memanjakan Selir Agung Li. Tentu saja dia ingin membantu putranya sendiri naik tahta. Kudengar juga, kematian mendiang permaisuri ada hubungannya dengan Selir Agung Li. Sifat putra mahkota menjadi sulit ditebak karenanya. Pantas saja Selir Agung Li sangat waspada padanya, bahkan mengusirnya ke kuil ini. Pembunuhan ibunya, siapa yang sanggup menahannya? Putra mahkota pasti sangat membencinya. Lupakan saja gosip kalangan atas ini. Bikin dipukuli habis-habisan hari ini. Lain kali kita bertemu dia pasti akan menyulitkanku 2 kali lipat. Tidak bisa begini, aku harus bergegas. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku pada satu orang saja. Aku harus mencari beberapa pria lagi. Selir Agung Li punya pesan untukmu, hati-hatilah. Jangan sampai putra mahkota tahu bahwa kau berhubungan dengan kami. Tenang saja. Aku sudah di sisi putra mahkota selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mendapatkan kepercayaannya. Yang Mulia Selir Agung Li mengirim utusan lagi. Selir Agung Li takut akan rencanaku dan terus memata-matai urusanku. Kalau begitu aku akan terlihat lebih lemah dan sakit-sakitan. Mohon petunjuknya Yang Mulia. Aku sudah pura-pura sakit selama bertahun-tahun.
Semua catatan medisku dipalsukan. Dia sudah lama tidak menganggapku serius. Tiba-tiba menyelidiki sekarang. Hanyalah rasa takut jika kesehatanku membaik. Mari kita bersandiwara dengan meyakinkan temui Kepala Biara Miao Jue. Katakan padanya jantungku tiba-tiba bermasalah dan perlu memanggil semua dokter ternama. Baik, Yang Mulia, aku akan segera melakukannya. Nona, bagaimana dengan yang itu? Dia terlihat agak lemah. Bagaimana dengan yang itu? Wajahnya seperti habis terkena petasan. Aku benar-benar tidak selera padanya. Yang itu lumayan juga, lupakan saja. Dia terlalu pendek, itu akan memengaruhi tinggi badan anakku. Kenapa sulit sekali mencari orang yang tampan? Dilihat-lihat tidak ada yang sebanding dengan sarjana tampan itu. Perawakannya itu. Wajahnya itu. Tidak harus dia orangnya. Yuzi, ayo pergi kembali ke kamar dan bantu aku bersiap. Nona, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan merebutnya dengan paksa. Apa? Putra mahkota sakit parah. Ku dengar kuil Kongwen telah mengirim beberapa biksu turun gunung untuk mencari tabib guna konsultasi. Semua orang bilang dia sudah tidak tertolong. Si Xingyun, si penyakitan itu selama bertahun-tahun ini dia hanya bertahan hidup. Kenapa tiba-tiba sakit parah di saat seperti ini? Nyonya. Maksud Nyonya. Kurasa Baginda Raja tidak akan bertahan lama lagi. Semakin seperti ini, semakin kita tidak boleh lengah. Entah penyakit putra mahkota kali ini asli atau palsu. Kita tetap harus mengirim orang untuk menyelidikinya. Yang Mulia, semua pengawal bayangan di halaman sudah ditarik mundur. Kenapa Yang Mulia melakukan ini? Beritanya sudah tersebar. Selir Agung Li pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Malah akan lebih buruk jika penjagaannya terlalu ketat. Baik. Kalau begitu, aku akan berjaga di luar aula. Ya ampun, masih ada penjaga. Kau ini pelayan atau pengawal? Di mana tuanmu? Yang Mulia bilang jangan berjaga terlalu ketat. Lalu wanita genit ini, haruskah aku membiarkannya masuk atau tidak? Apa kau bisu? Kau yang bisu. Baiklah, ternyata kau tidak bisu. Kenapa kau berteriak pada nona kami? Tuan kami sedang tidak enak badan. Tidak nyaman baginya untuk menerima tamu. Kalian harus segera pergi. Tidak enak badan. Itu berarti dia tidak punya tenaga untuk melawan. Yuzi, bereskan dia. Baik. Lelucon macam apa ini? Aku yang hebat ini. Kekuatan yang luar biasa. Pelayan macam apa yang punya kekuatan mengerikan begini? Orang ini ternyata lumayan kaya, tajir banget, dan ganteng banget lagi. Aku benar-benar beruntung. Langsung kirim orang buat mengujiku. Satu di dalam ruangan. Selirli memang mencurigakan. Tuan muda, apa Anda sakit? Putra mahkota fisiknya lemah, mengumpulkan ramuan langka untuk mandinya, tapi tetap saja tidak bisa tidur semalaman. Makanya wanita penggoda dipanggil untuk melayaninya. Yang di dalam adalah ujian. Yang di luar mencatat laporannya rencana yang sangat matang. Karena tuan muda sedang tidak enak badan, bagaimana kalau aku yang merawat Anda sebagai balasan atas kebaikan Anda hari itu saat Anda membantuku bersembunyi? Benarkah? Tentu saja, aku sangat ahli merawat orang. Bagian mana yang terasa sakit tuan muda? Apa di sini atau di sini? Mencoba menguji tubuhku lagi, untuk melihat apakah aku punya penyakit. Wanita penggoda ini bertindak berani. Seperti pemangsa putra mahkota tampak kewalahan, berusaha keras untuk tetap tenang. Denyut nadi mudah dipalsukan. Tapi wanita ini kalau dia terus meraba-raba seperti ini, dia akan segera tahu kalau tubuhku tidak sakit sama sekali. Di bagian mana tepatnya yang sakit? Jangan-jangan di bagian anu. Apa katamu? Aku mengerti Anda pasti punya masalah yang memalukan. Itu sebabnya Anda selalu bersikap defensif. Dia sedang memprovokasiku. Sayang sekali tubuh yang sebagus ini, wajah yang seganteng ini. Tapi dia tidak bisa beraksi. Kenapa semuanya diselesaikan cuma dengan satu pukulan? Jangan harap bisa masuk, jangan rusak rencana nonaku. Benar-benar wanita jahat. Sudah berapa lama kamu mengalami gejala ini?
Tenanglah. Jangan termakan tipu muslihatnya, aku punya penyakit jantung. Aku butuh mandi air hangat supaya bisa tidur, lupakan saja. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jadi ternyata... Ini disebabkan oleh fungsi jantung yang buruk. Seorang wanita genit tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Penyakit jantung putra mahkota sangat parah, sampai-sampai dia tidak bisa beraksi di ranjang, dan dia mengamuk saat diejek oleh wanita genit. Tidak apa-apa, kondisimu bisa diobati. Jangan bilang kamu juga mengerti ilmu medis. Tidak juga, aku pernah lihat di TV. Aku cuma tahu sedikit, tunggu saja, aku akan membawakanmu obat kuat khusus. Kalau kamu sembuh, kamu harus membalas jasaku dengan baik. Tidak usah repot-repot. Ini adalah penyakit kronis, dokter bilang ini tidak bisa disembuhkan. Apotek tidak jujur di sekitar kuil ini ada di mana-mana. Mungkin dokter yang kamu temui itu juga gadungan. Mana tahu kalau tidak dicoba. Kenapa tidak biarkan aku memeriksanya dulu? Dengar tidak? Detak jantung ini kelihatannya cukup serius. Kondisi tubuhku sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ini bawaan lahir. Akibat tragedi keluarga. Sudah bertahun-tahun lamanya ini penyakit kronis. Jadi dia benar-benar sakit parah, padahal seharian ini aku terus berpikir bagaimana cara memaksanya menurut dan terus memanfaatkannya. Aku jahat sekali. Tidak apa-apa. Asalkan kau tidak menyerah, pasti akan ada jalan keluarnya. Wanita genit ini memaksanya, malah menindih putra mahkota, mempermainkannya tanpa ampun. Astaga, kenapa kau masih menduduki orang sakit? Ini belati pribadiku. Kenapa bawa belati ke tempat tidur? Jangan khawatir, sampai kau pulih aku tidak akan memaksamu lagi, fokus saja pada pemulihanmu. Pura-pura baik. Apalagi trik barunya kali ini. Wanita genit yang menuntut paksa putra mahkota kewalahan. Tapi berakhir dalam waktu kurang dari beberapa menit, wanita itu pergi dengan marah. Putra mahkota tampak muram, dia tampak sangat menyedihkan. Catatan ini cukup lengkap. Sekarang aku bisa lapor kembali pada Yang Mulia Selir Agung. Yuzi, ayo pergi. Baik, Nona. Tunggu sebentar, lepaskan ikatanku dulu. Apa putra mahkota benar-benar selemah itu sampai tidak bisa menjalankan tugasnya di ranjang? Mata-mata bilang itu benar sekali, dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia sudah sesakit ini tapi masih saja mengejar wanita, apa dia tidak takut mati di ranjang? Pergilah beritahu tabib istana untuk membawakan darah rusa dan arak tulang harimau tubuh putra mahkota lemah. Sebagai bentuk perhatianku, akan kuhadiahkan ini padanya untuk menghangatkan tubuhnya. Yang Mulia, maksud Anda menambah minyak ke api? Dia sudah sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Tubuhnya sudah seperti cangkang kosong. Darah rusa dan arak tulang harimau. Sangat kuat khasiatnya, bahkan pria biasa pun tidak akan sanggup menahannya. Anggap saja ini kebaikanku, biarkan dia mati di pelukan wanita cantik. Karena itu kematian yang memalukan, para pejabat tidak akan berani menyelidikinya lebih lanjut. Yang Mulia sungguh cerdas. Yang Mulia, aku sudah menyelidiki latar belakang. Meng Wan secara mendalam saat aku bertanya sebelumnya, kamu lambat sekali. Tapi setelah dipukuli gadis itu kemarin, kamu langsung menyelesaikan penyelidikannya. Meng Wan itu ternyata selir yang baru diambil oleh Markis Yong-an. Dia tinggal di kuil untuk memohon anak selama 2 bulan. Seorang selir. Ternyata dia wanita yang sudah bersuami. Hentikan. Aku tuh manget. Pasti selir Agung Li yang mengatur ini agar Anda lengah. Markis Yong-an tidak punya ahli waris untuk menunjukkan betapa dia mendambakan seorang putra.
Dia sengaja mengirim Meng Wanwan berdoa di kuil untuk merayu Anda. Menurut pendapat hamba, ini sepertinya bukan gaya Selir Agung Li untuk menempatkan wanita cantik di sisi Anda. Mengapa harus bersusah payah begini memberinya status sebagai Selir Marki? Bahkan menyebutnya sebagai putri angkat akan lebih pantas daripada seorang selir. Oleh karena itu tadi, aku juga mengirim seseorang ke kediaman Markis untuk menyelidiki Meng Wanwan ini adalah putri seorang pedagang dari jauh, yang menikah ke keluarga itu dari tempat jauh. Antara dia dan Selir Agung Li memang tidak ada hubungan apa-apa. Selain itu, Markis sudah cukup tua, dia terbaring di tempat tidur dan lumpuh dan tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Selir Agung Li, bukankah dia hanya memanfaatkan Yang Mulia sebagai alat untuk mengandung anak? Tutup saja mulutmu. Nona Meng ini mungkin tidak bersedia menikah ke kediaman Markis. Hari itu wanita tua jahat dari kediaman Markis sepertinya juga tidak sedang berakting. Situasinya di kediaman itu sepertinya tidak baik, mungkin dia dipaksa. Cukup, karena jelas dia tidak berhubungan dengan Selir Agung Li. Jangan biarkan dia masuk lagi mulai sekarang. Kalian semua boleh pergi. Meng Wanwan selalu bersikap licik. Apakah dia benar-benar bukan mata-mata? Dan mengapa Yang Mulia tidak marah karena dimanfaatkan sebagai alat untuk punya anak? Dasar bodoh. Jika kamu sedikit lebih pintar saja, Yang Mulia tidak akan begadang semalaman lagi. Sekarang lihatlah. Karena apa yang kamu katakan, sepertinya dia juga tidak akan tidur malam ini. Bukan aku yang melarangnya tidur. Nona, bukankah kita seharusnya bergegas dan memiliki bayi? Kenapa kita malah merawat seseorang? Benar. Aku tidak punya pilihan. Yang berkemampuan tidak tampan dan yang tampan tidak berguna. Jika dia sembuh, dia bisa jadi cadangan. Bagaimanapun aku tidak rugi. Aku tidak tahu Nona mengerti pengobatan. Sebelum aku datang ke sini, aku biasa membeli obat untuk tetua yang sakit jantung. Ini persis seperti yang kubeli. Aku bahkan menghafal resepnya. Tak kusangka akan berguna. Obat ini aku berusaha keras menelitinya. Anggap saja ini kompensasi karena dia sudah berkali-kali menoleransiku, tapi cukup kali ini saja. Hanya sekali ini saja. Waktu tidak menunggu siapapun. Besok aku akan mencari kandidat lain. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan yang lain. Apa yang diinginkan Selir Li? Selir Agung kudengar Yang Mulia baru saja terkena serangan jantung, dan Anda tidak tahan dingin. Dia mengirim arak penghangat ini untuk kesehatan Anda. Aku menghargai perhatian Selir Li. Ini persis yang kubutuhkan. Silakan dinikmati Pangeran Mahkota, saya mohon pamit. Kau pelayan kasar. Minum padahal punya penyakit jantung. Arak ini harum sekali. Ini jauh lebih baik daripada arak di kedai-kedai luar. Akhir-akhir ini aku hanya makan makanan sederhana. Aku sedang ingin sesuatu yang enak. Kenapa kau masuk lagi? Bukankah sudah kubilang akan membawakanmu obat? Ini dosis yang sudah kuseduh. Aku sudah menuliskan resepnya. Kedepannya belilah obat sesuai resep ini, kau pasti akan sembuh. Jadi, kau tidak akan kembali lagi. Baiklah, baiklah. Dia pikir aku tidak sanggup. Dan akan mencari orang lain untuk memiliki bayi. Aku punya urusan sendiri. Siapa yang akan dia cari untuk memiliki bayi?
Apa hubungannya denganku? Aku sudah berencana selama bertahun-tahun. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Aku harus fokus pada tujuan besarku. Bagaimana bisa aku membiarkan seorang selir Marquis Yongan mengacaukan pikiranku? Sebaiknya kau pergi. Oh ya, arak di meja ini, aku sudah meminumnya beberapa teguk. Terlalu keras, kau harus menghindari pantangan saat minum obat biar aku bawa pergi saja. Kau baru saja meminum arak ini. Ada apa? Kamu kenapa? Meng Wanwan itu lagi menyelinap ke kamar yang mulia dan bahkan menyuruh pelayannya memukulku sampai pingsan. Kasim Lee cepat ikut aku untuk menangkap mereka. Maksudmu dia sedang bersama yang mulia sekarang mereka berdua-berduaan saja di dalam kamar. Ya. Jangan banyak bicara lagi, ayo pergi. Aku tidak takut bawahan yang bodoh, tapi aku takut yang sudah bodoh tapi rajin. Aku cuma minum anggurmu sedikit, kenapa kamu pelit sekali? Kamu tidak tahu apa isinya. Kamu asal minum saja tanpa tahu itu beracun atau tidak. Siapa yang mau meracuni anggurnya sendiri tanpa alasan? Aku kepanasan sekali. Tubuhku rasanya terbakar. Apa anggurmu benar-benar beracun? Itu bukan racun, tapi mengandung banyak obat yang memicu gairah. Memicu gairah? Apa maksudnya? Mungkinkah? Jika pasangan tidak bisa melakukannya, anggur ini membantu membangkitkan suasana. Siapa sangka pria ini terlihat sangat dingin dan tidak punya nafsu. Tapi diam-diam minum minyak ajaib India. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan meledak karena hasrat yang tidak tersalurkan. Kan gawat, perasaan itu muncul lagi. Tidak seserius itu. Istirahat saja di sini, kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Apa kamu benar-benar berencana pergi begitu saja seperti ini? Istirahatlah di sini, kamu akan segera membaik. Apa kamu benar-benar berniat pergi begitu saja seperti ini? Jangan berani-berani pergi. Ini gara-gara anggurmu, sampai aku merasa seperti ini kamu harus bertanggung jawab padaku. Bagaimana tepatnya aku harus melakukannya? Kenapa kamu tidak minum sedikit juga dan berikan sedikit dorongan bagian tubuhmu yang itu? Apa maksudmu dengan dorongan? Kamu lancang sekali. Aku sudah tidak tahan lagi hawa panasnya datang bergelombang. Setiap gelombang makin kuat aku merasa sangat tersiksa. Tunggu di sini, aku akan panggilkan dokter untuk melihat apa ada cara meredakannya. Aku tidak mau orang lain, aku cuma mau kamu. Meng Wanwan, hentikan sekarang juga. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Kenapa pas aku bangun masih saja gelap? Siapa sih yang menyerangku lagi? Kamu salah sudah lewat sehari semalam. Apa? Kenapa kamu tidak bangunkan aku? Apa yang mulia tidak tanya aku kemana? Yang mulia sama sekali belum keluar. Sepertinya kali ini dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Bukannya bajingan ini harusnya tidak berdaya, kenapa tiba-tiba dia begitu buas? Dia membuatku lemas seharian semalam. Apa dia diam-diam minum arak obat? Mewah sekali. Barang-barang ini sepertinya dari istana. Siapa yang berisik sekali di sini sampai mengganggu putra mahkota? Kudengar putra mahkota fisiknya lemah dan tidak disukai oleh kaisar. Setelah kaisar jatuh sakit parah, selir mulia Li memerintahkannya untuk tinggal di sini demi menyepi dan berdoa, dilarang masuk istana tanpa titah. Dia sudah tinggal di sini hampir 2 tahun. Kamu itu putra mahkota.
Dia sepertinya cukup ketakutan terhadap identitas asliku. Bukan namaku Zhang Yun, aku teman belajar Putra Mahkota. Kenapa? Apa kamu takut pada Putra Mahkota? Ku dengar dia aneh dan dingin, dan sangat temperamental karena apa yang terjadi pada mendiang permaisuri dia bahkan berani menentang kaisar. Begitukah? Apa itu yang dikatakan oleh rumor? Terlepas dari rumor itu ibunya meninggal dengan tidak adil, siapapun pasti akan marah besar. Kalau aku jadi dia, aku akan langsung memberontak saja. Kamu benar-benar berani ya? Jangan beritahu Putra Mahkota kalau aku sedang menggosipkannya. Ngomong-ngomong, karena kamu teman belajarnya, latar belakang keluargamu pasti sangat terpandang. Kurasa begitu. Penasihat Agung Zhang Qing adalah kerabat jauhku. Gawat, dengan latar belakang seperti itu dia jauh di luar jangkauanku. Aku akan tidur dengannya beberapa kali, lalu segera kabur secepat mungkin. Apa yang sedang kamu rencanakan? Tidak, bukan apa-apa, aku cuma berpikir betapa hebatnya kamu. Tidak mungkin, jangan lagi. Yang Mulia, Zhou Quan sudah kembali, dia sudah menunggu lama di luar. Hehe. Tuan Dian, Hei, kita sepakat main 3 ronde. lain kali pasti lain kali. Bagaimana, Nona? Lari, kalau begini terus aku bisa mati ah. Hah, Anda adalah... Bukan aku, Anda salah orang. Hei. Yang Mulia, dalam misi saya mencegat informasi penting Raja Guanxi dan Selir Agung Li sedang berhubungan rahasia dengan klannya. Mereka sudah berjanji pada Selir Agung Li bahwa begitu Kaisar wafat, Raja Guanxi akan memimpin pasukannya masuk ke ibu kota untuk merebut kekuasaan. Raja Guanxi Selir Agung Li menaruh harapannya padanya. Dia benar-benar haus akan bakat, waktu kita telah tiba. Raja Pingyang sudah mengirim pasukan elit di rute kepulangan tentara Guanxi ke ibu kota untuk melakukan penyergapan di jalur-jalur utama. Jika tentara Guanxi melakukan gerakan mencurigakan, bunuh mereka semua tanpa ampun. Ada juga peta pertahanan, aku sudah menghafal tata letaknya dan akan menggambarnya persis seperti aslinya. Aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggung Yang Mulia, mohon beritahu aku, Yang Mulia. Wanita tadi itu, apakah kau mengenalnya? Aku tidak tahu siapa wanita itu, aku hanya berpapasan dengannya sekali di kuil. Aku tidak sengaja mematahkan tusuk kondenya. Dia memintaku untuk menemuinya di sayap bangunan belakang aula doa untuk mengambilnya. Oh, aku mengerti sekarang. Diam. Tapi aku tidak pergi menemuinya. Satu-satunya pikiranku adalah untuk melayani Yang Mulia, jadi aku bergegas ke Lingzhou. Meng Wanwan itu ternyata adalah milik Marquis Yongan Selir yang baru diambil. Dia tinggal di kuil untuk berdoa memohon putra selama jangka waktu 2 bulan. Tuanku. Ya? Aku salah orang, maafkan aku akan pergi sekarang juga, baiklah. Ini sungguh keterlaluan. Hari ini hari apa? Kenapa di depan ramai sekali? Hari ini adalah festival panen, kita melepaskan lampion untuk mendoakan panen berlimpah tahun depan, Nona. Apakah Anda lupa? Tentu saja tidak. Ayo kita pergi lihat. Angin musim gugur bertiup dan musim panen telah tiba. Lampion pertama di festival panen dipersembahkan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Semoga ada kedamaian di seluruh negeri.
dan semoga kemakmuran bangsa abadi selamanya. Harapan putra mahkota pasti akan terkabul. Sejak aku berpindah ke dunia ini, aku terus terkurung di kuil. Selama ini, aku belum melihat perayaan apapun. Zhang Yun. Si brengsek itu, bagaimana bisa dia langsung pakai celana dan berlagak seperti orang asing? Yang Mulia, sepertinya Meng Wanwan baru saja menyapa Anda. Hanya karena dia menyapaku, haruskah aku menanggapinya? Wanita yang menyebalkan itu mencari pria untuk menjadi ayah anaknya, dan aku bahkan bukan pilihan pertamanya. Mariandela ingin melepaskan lampion bersama. Nona, silakan berdoa sekarang. Ayo kita lepaskan bersama. Kenapa aku harus melepaskannya kalau itu keinginanmu? Karena ini lampion untuk memohon keturunan, kata kepala biara. Akan lebih manjur jika calon ayah dan ibu melepaskannya bersama. Sebagai calon ayahnya, tentu saja kamu harus ikut denganku. Kamu bisa saja mencari siapapun cendekiawan yang tampan. Tidak harus aku orangnya. Jadi dia sudah tahu bahwa aku adalah selir dari kediaman Markis dan bahwa aku sedang mencari pria untuk mendapatkan keturunan. Tapi melihatnya seperti ini, apakah dia cemburu? Tuanmu sombong sekali beraninya mengabaikan nona kami. Nona kalian juga cukup beraninya menyinggung tuanku. Tuanku adalah seorang pria yang gagah dan elegan. Dia tidak akan tergoda oleh wanita. Cih, itu bukan dia yang menentukan. Mana mungkin aku bisa meramal takdir setelah bertemu denganmu. Hanya kamulah satu-satunya bagiku. Membujuk pria itu sama saja seperti membujuk anak kecil. Cukup pakai psikologi anak saja. Antara kediaman Markis dan aku, siapa yang akan kau pilih? Bagiku, kediaman Markis hanyalah sebuah sangkar. Mana bisa dibandingkan denganmu. Kau sangat menyukai ini ya, pernak-pernik festival ini. Dulu aku tidak pernah sempat menikmati hidup. Sekarang aku ingin merasakan semuanya. Dulu aku selalu sibuk, entah itu sekolah atau bekerja. Hidupku berakhir bahkan sebelum aku sempat benar-benar menikmatinya. Sesuai keinginanmu. Aku berdoa semoga Bodhisatwa memberiku seorang putra agar bisa mewarisi gelar dengan lancar supaya aku bisa hidup mewah selamanya berkeliling dunia. Sambil menghitung uang, hahaha. Tenang saja, begitu aku berhasil, aku akan membawamu ke sisiku. Kediaman Markis bukan apa-apa, akan aku sita saja tempat itu. Sudah selesai. Ya, aku sudah memanjatkan doa. Ini adalah tanda pribadiku, pakailah dan jangan pernah dilepas. Baiklah, sayang sekali aku belum bisa memberimu status resmi. Nyonya Marchioness Yongan sudah datang, segeralah kembali ke kamar tamu. Si pengacau datang. Pokoknya, aku harus pergi sekarang, hati-hati di jalan. Beritahu Miao Jue untuk menemuiku. Nyonya, percayalah padaku. Perempuan jalang itu memang sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sayang sekali terakhir kali aku tidak bisa menangkap basah dirinya. Seorang selir rendah yang dibeli hanya untuk penangkal sial, berani-beraninya dia pamer di depan umum. Jika aku menangkapnya bertingkah tidak sopan, akan kupukul dia sampai mati. Nyonya, mohon jangan mendekat. Dermawan Meng sedang membantu kepala biara melepas lampion, mohon tunggu di sini. Siapa yang memberi izin pada perempuan jalang itu untuk melepas lampion? Kediaman Markis, kami berharap Kuil Kongwen mengawasinya dan memastikan dia tetap berada di kamarnya. Kami tidak membayarnya untuk datang ke sini dan bersenang-senang. Kepala biara bilang hari ini adalah festival panen. Semua orang boleh berdoa memohon berkah, belum lagi Dermawan Meng. Tidak melakukan apapun. Selain melepas lampion. Nyonya, kenapa Anda harus begitu kasar?
Biksu botak, beraninya kau menceramahiku. Percaya atau tidak, tahun depan aku tidak akan memberikan sumbangan sepeser pun. Dia bahkan memukul biksu. Jika aku keluar sekarang, dia mungkin akan memukulku juga. Jangan takut, Nona. Aku akan melindungimu. Jangan terburu-buru, mari kita lihat saja dulu. Nyonya, meskipun kuil ini penuh dengan biksu, mereka tetaplah laki-laki. Biksu ini melakukan segalanya untuk menghentikan kita. Mungkinkah bahwa Meng Wanwan dan seseorang di kuil ini memiliki hubungan gelap? Dermawan, tolong jaga ucapan Anda, ini adalah kuil kerajaan, kami tidak akan menoleransi fitnah seperti itu. Kuil kerajaan, jangan gunakan nama kerajaan untuk menekanku. Sepertinya di mata kediaman Markis Yongan, keluarga kerajaan bukan apa-apa. Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Segera berlutut. Hamba bicara tanpa berpikir. Hamba harap Yang Mulia mau memaafkan hamba. Itu adalah putra mahkota. Kenapa Zhang Yun tidak bersamanya? Itu cuma salah bicara. Jika salah bicara saja sudah tidak sopan begini, maka tindakan sengaja pasti sudah dianggap pengkhianatan. Yang Mulia, mohon ampuni kami, kediaman Markis Yong'an tidak bermaksud begitu. Kami benar-benar tidak bermaksud begitu. Pengawal seret mereka keluar tampar wajah mereka. Sampai jam jaga ketiga. Jam jaga ketiga, itu artinya mereka akan dipukul selama 5 atau 6 shichen. Wajah mereka akan hancur, Yang Mulia. Mohon belas kasihan. Mohon ampuni kami, Yang Mulia. Saya tidak akan berani mengulanginya lagi. Pergi. Putra mahkota ini cukup adil. Dermawan Meng, hari ini adalah hari festival kepala biara. Master Miao Jue mengirim seseorang untuk mengantarkan lampion untuk Anda nikmati. Semoga Anda menyukainya. Saya kenapa dikirimkan kepada saya? Ini adalah takdir, hal ini tidak bisa dijelaskan. Wah. Wah, Yusi, kemari dan lihatlah. Nyonya, malam ini Anda sangat beruntung. Benar sekali, mungkinkah aku benar-benar beruntung dari sananya? Pasti. Ayo jalan. Angkat tandunya. Lincong dan yang lainnya sudah lama menunggu. Salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Kaisar sedang sakit kritis. Istana pusat sedang dikunci. Mohon berikan instruksi Anda. Nyonya Markis, Anda akhirnya kembali. Ya ampun, wajah Anda. Apa yang terjadi? Aku tidak sengaja terjatuh, Kasim Sun. Apa yang membawamu ke sini selarut ini? Baginda Kaisar sedang sakit parah, selir agung sedang kurang sehat, para wanita bangsawan dan keluarga pejabat dipanggil ke istana untuk melayani mereka. Ada yang tidak beres, Kaisar. Sudah sakit cukup lama, tiba-tiba memanggil orang ke istana tengah malam begini. Aku khawatir Baginda Kaisar akan segera mangkat. Selir Agung berencana untuk menahan kita semua di istana sebagai sandera Baginda, belum mencopot putra mahkota Selir Agung Li, dan putra mahkota pasti akan terlibat perebutan kekuasaan. Perjalanan ini berbahaya jika sesuatu terjadi padaku. Bukankah itu akan menguntungkan gadis sialan Meng Wanwan itu? Kasim Sun, dalam perjalanan untuk berdoa memohon berkah, aku terpeleset dan terguling ke bawah gunung. Seluruh tubuhku penuh luka, aku benar-benar tidak sanggup pergi melayani mereka. Lagi pula dengan kondisi seperti ini, aku takut akan mengganggu pandangan Baginda dan Selir Agung. Seluruh keluarga bangsawan di ibu kota semuanya wajib hadir. Apa Anda berani menentang perintah kekaisaran? Markis kami memiliki selir kesayangan. Bisakah dia pergi menggantikanku? Konyol sekali. Keluarga lain mengirim istri sah mereka, tapi keluarga Anda malah mengirim seorang selir. Di dalam rahimnya adalah satu-satunya keturunan dari kediaman Markis Yongan kami. Statusnya di rumah ini sangatlah istimewa.
Sudah jam jaga ketiga tidak menerima tamu lagi, silakan kembali dermawan. Selir Agung telah mengeluarkan perintah siapa yang berani membangkang. Dipanggil ke istana tengah malam untuk merawat orang sakit. Ini sungguh aneh. Pasti terjadi sesuatu yang besar di istana permaisuri. Perjalanan ini sangat berbahaya. Jika Yuzi ikut denganku, dia hanya akan ikut terseret bersamaku. Lalu ada Zhang Yun. Dia pasti dalam bahaya karena berada di sisi putra mahkota. Bagaimanapun kita punya hubungan. Aku harus mencari cara untuk memperingatkannya agar tidak kehilangan nyawa. Pergilah cari Zhang Yun, katakan padanya ada sesuatu yang terjadi. Tapi Nona, Anda akan sendirian. Jangan khawatir, ini hanya merawat orang sakit. Aku hanyalah orang biasa, mereka tidak akan mempersulitku. Baiklah Nona, tolong berhati-hatilah. Apa yang kalian bisikkan? Kalian tidak boleh bersikap seperti ini begitu masuk ke istana. Tuan, apakah ada toilet di istana? Perutku sakit sekali dan aku sudah tidak tahan. Bagaimana mungkin seorang pelayan bisa begitu kasar? Bagaimanapun dia hanyalah seorang selir, benar-benar tidak berkelas. Panggilan alam tidak bisa ditunda, Tuan. Di mana toiletnya? Tidak ada salahnya menunggu dia sebentar. Aku sudah tidak tahan lagi. Menjijikan sekali dengan perilaku seperti itu. Kamu tidak layak menghadap selir mulia. Pergilah kamu saja yang ikut aku masuk ke istana. Yang Mulia, haruskah kita serbu gerbang kota sekarang? Selir Agung Li belum bertindak. Belum waktunya. Tunggu. Siapa itu Yuzi? Yuzi, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau ada di sini? Di mana tuan mudamu? Nyonyaku mengirimku untuk memberitahumu sesuatu telah terjadi di istana. Di mana nyonyamu? Bagaimana dia bisa tahu soal ini? Nyonyaku dibawa ke istana oleh seorang Kasim, katanya untuk merawat orang sakit. Yang Mulia. Rencananya berubah. Langsung menuju ke istana pusat. Kau lihat ini, inilah nasib mereka yang mendukung putra mahkota. Tolong. Siapa kau dan kenapa wajahmu terlihat asing? Siapa kau? Kenapa wajahmu terasa asing? Aku adalah Selir Markis Yongan. Kau Selir Markis Yongan. Bicara. Apa hubunganmu dengan si Xingyun? Yang Mulia. Aku tidak kenal siapa itu si Xingyun, beraninya kau masih berbohong. Benda yang kau bawa itu adalah liontin giok mendiang permaisuri, barang pribadi milik si Xingyun. Kaisar telah mangkat. Waktunya telah tiba. Kasim Sun, seret wanita ini keluar, eksekusi dia di tempat. Mari kita lihat siapa lagi yang berani bersekongkol dengan putra mahkota. Akan kubiarkan semua orang melihat nasib seorang pengkhianat. Bunuh.
Yang Mulia Komandan Pengawal Kerajaan Lincong telah membuka gerbang istana. Putra mahkota sudah sampai di depan gerbang. Lincong, Bagaimana mungkin ini terjadi? Lincong, kau pengkhianat. Sungguh konyol, dari awal sampai akhir aku adalah orangnya putra mahkota sejak awal ini semua karena kesombonganmu dan caramu meremehkan musuh. Bawa mereka pergi. Sambutlah naik takhtanya kaisar yang baru. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Xinglu, Beraninya kau, rakyat jelata berulang kali memprovokasi kami sangat tidak menghormati kaisar. Kau akan dihukum mati sesuai hukum. Ampun, tolong ampuni aku tidak tahu kalau dia adalah putra mahkota. Jadi sekarang kau takut? Sudah terlambat. hukum mati dia. Nona, akhirnya Anda sadar. Istirahatlah dulu di sini, Nona. Istana sedang sangat kacau sekarang. Setelah keadaan mereda yang mulia akan datang menemui Anda. Sudah berapa lama aku tertidur? Bagaimana situasi di luar? Anda sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Tidak banyak yang terjadi di luar kecuali fakta bahwa pria Anda telah naik takhta. Itu bukan mimpi, semuanya nyata. Jang Yun si brengsek itu, dia bahkan berbohong dan bilang dia bukan putra mahkota. Nona, bukankah ini hal yang baik? Sekarang Anda punya pendukung yang kuat, kita tidak perlu lagi tunduk pada keluarga Markis lagi. Yuzi, kau tidak melihat kudeta itu? Orang-orang dibunuh di mana-mana. Itu sangat mengerikan. Ini bukan main-main, Nona. Anda sudah melalui banyak hal, seharusnya aku tidak membiarkan Anda pergi ke istana sendirian. Bahkan jika kau di sana, apa yang bisa kau lakukan? Rakyat kecil seperti kita, bagaikan semut di bawah kekuasaan kekaisaran. Kita bisa dihancurkan kapan saja. Aku tidak ingin menjadi bagian dari harem kekaisaran. Dengan kecerdikanku ini, aku tidak akan bertahan meski hanya 1 episode. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kemas barang-barangmu, ayo kita lari. Hari ini adalah upacara penobatan, jangan berkeliaran. Ada apa? Apa kamu takut padaku sekarang? Hormat saya, Yang Mulia. Kamu tidak perlu berlutut. Yang mulia, upacara penobatan akan segera dimulai. Para pejabat sudah menunggu di luar aula. Yang Mulia. Yang Mulia, saya masih anggota kediaman Markis Yongan. Yang Mulia, ini tidak pantas. Seluruh dunia kini berada dalam genggamanku, aku yang menentukan siapa dirimu. Dan itulah dirimu nantinya. Tata krama. Jangan takut, aku akan mengurus semuanya. Nona, apa kita masih akan kabur? Kabur itu wajib menjadi selir seorang markis. Aku masih bisa cari jalan untuk lari, tapi kalau jadi selir kaisar, aku akan terjebak di sini seumur hidup. Itu seperti bosmu menjadi suamimu.
Kamu tidak akan pernah bisa pulang kerja seumur hidupmu, dan kamu harus hidup dalam ketakutan terus-menerus, berharap tidak akan dipecat, karena dipecat berarti dikirim ke liang lahat. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia luar? Setelah upacara penobatan berakhir, seharusnya ada banyak orang yang meninggalkan istana. Mari kita pantau jalannya dulu untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menyelinap keluar. Kemana kita akan pergi setelah keluar kediaman Markis juga bukan tempat yang benar-benar aman. Kamu benar. Kita akan kembali ke kediaman Marki. Kita akan bersembunyi di kediaman Marki Yongan. Dia tidak mungkin menerobos masuk dan merebutku begitu saja. Kaisar baru saja naik takhta, merebut selir pejabat secara terang-terangan akan menjadi skandal moral. Setidaknya itu bisa membuatku bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi bagaimana jika Anda hamil? Tidak ada kaisar yang mau memperebutkan anak dengan bawahannya, biarkan saja dia punya anak dengan haremnya sendiri. Jangan lupa, tujuan awal kita adalah untuk mewarisi harta milik Marke. Dan menjalani hidup yang santai, punya anak malah membuatnya jadi lebih baik. Nona, dari cara Nyonya Markis memandang dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku punya caraku sendiri untuk membuatnya membiarkanku tinggal. Lagi pula, sekarang kaisar baru sudah naik takhta. Dan pembersihan pemberontak sedang berlangsung. Semua orang mencemaskan nyawa mereka. Tao Xian pasti tidak akan punya waktu untuk membuat masalah denganku. Ku dengar darah dari tempat eksekusi. Telah membuat sungai di luar kota menjadi merah. Seluruh keluarga Pangeran Guanxi dieksekusi. Selir Agung Li dipaksa minum racun. Dan seluruh keluarga mereka dimusnahkan. Eksekusi berlangsung dari fajar hingga senja. Pantas saja merah, aku tidak menyangka pangeran bisa begitu kejam. Apa kau mau mati? Berhenti memanggilnya pangeran, sekarang beliau adalah baginda kaisar. Tutup mulutmu tentang hal-hal yang tidak seharusnya dibahas. Nona Meng Yuzi. Aku kini naik tahta untuk memerintah seluruh negeri, memperkuat militer, mengamankan perbatasan kita, mendamaikan wilayah perbatasan harmonis dengan semua bangsa, seluruh pejabat sipil dan militer. Harus membantuku dengan sepenuh hati. Jika ada yang menyimpan niat berkhianat, hukum negara siap menanti. Tahun depan akan menjadi tahun pertama era Sheng Xuan. Memulai awal baru bersama seluruh dunia ibu, akhirnya aku telah membalaskan dendammu. Baginda, silakan minum tehnya. Mengenai masalah kediaman Markis Yongan. Bagaimana perkembangannya? Menjawab Baginda, pihak inspektorat telah membawa anggota keluarga Markis dan bukti penindasan mereka selama bertahun-tahun serta penggelapan dana dan gandum ke Kementerian Kehakiman Xinglo membawa orang ke sana tadi malam. Bagus sekali. Suruh seseorang merenovasi tempat ini secara menyeluruh, pasang pemanas lantai, dan bangun pavilion yang hangat. Oh, dan nyalakan lebih banyak lampu. Dia suka lampu hamba akan menanganinya dengan sempurna untuk memastikan Nona Wanwan puas dengan tempat tinggalnya. Nona Meng Yuzi. Nona, ini gawat. Nona Meng, apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kamu apa yang telah kamu lakukan? Oh, hanya menyita sebuah kediaman, sama sekali tidak merepotkan setiap sen masuk ke kas negara. Menyita kediaman. Uang pensiunku. Nona, semua barang berharga ada di sini. Sialan si Zhang Yun itu, dia benar-benar menguras tabungan masa tuaku dan menghabiskan semuanya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku merampokmu. Nona, apakah Anda benar-benar akan pergi terlepas dari semuanya? Aku bisa melihat Baginda sangat menghargai Anda, dan di dalam hati Anda juga peduli padanya, bukan? Hati manusia sangat mudah berubah. Bagaimana jika suatu hari nanti dia bosan denganku, dan tidak lagi menghargaiku? Permaisuri Zhang yang meninggal dengan dendam Selir Li yang berakhir tragis di istana. Bukankah mereka semua dulu hidup rukun dengan mendiang kaisar? Jika dia hanyalah pria biasa, mungkin kita bisa berpisah secara baik-baik, tapi sekarang dia adalah kaisar dengan kekuasaan hidup dan mati di tangannya. Mencintai seorang raja, ibarat tidur di bawah pedang yang menggantung. Siapa yang tahu kapan pedang itu akan jatuh? Aku tahu aku tidak memiliki kebijaksanaan yang luar biasa ataupun siasat yang hebat. Aku tidak cocok untuk bertahan hidup di istana. Tapi di dunia luar sana kita mungkin bisa menemukan tempat kita sendiri. Apakah kamu bersedia ikut denganku?
Nona, aku akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Nona, apakah ini tempatnya? Ya, aku sudah memeriksanya tadi siang. Pintu samping ini khusus untuk para wanita bangsawan dan keluarga mereka. Baginda Nyonya Wanwan dan Yusi sudah pergi dan mereka membawa cukup banyak emas dan perak. Nona, apakah ini tempatnya? Benar sekali, aku sudah memeriksanya tadi siang. Pintu samping ini khusus untuk para nyonya bangsawan dan keluarga mereka. Nona, apa Nona yakin ini akan berhasil? Hari ini ada perjamuan istana, suasananya ramai dan kacau. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk kabur. Jika kita melewatkan ini, tidak akan ada kesempatan lain lagi. Bagaimanapun juga kita harus mencobanya, kita akan menyamar sebagai pelayan dan mengikuti mereka keluar. Tunggu. Atas perintah Yang Mulia, periksa dengan ketat semua wanita yang meninggalkan istana. Jika ada identitas yang mencurigakan, aku tidak melihatmu tadi siang, tangkap dia. Yang Mulia telah tiba. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sudah gila? Segera simpan pedang kalian. Mohon ampuni kami. Kau benar-benar ingin meninggalkanku. Selama ada aku di sisimu, kamu bisa memiliki sebanyak apapun yang kamu mau. Itu semua hanya hal sepele. Mengapa mencari ke tempat lain saat aku ada di sini? Apa kamu belum puas mengenai tempat tinggalmu, istanamu? Aku sudah menyuruh orang untuk merenovasinya. Sampai saat itu tiba. Tidak perlu begitu, aku hanyalah rakyat jelata. Mohon cabut perintah Anda, Yang Mulia. Dulu kamu tidak bicara padaku seperti ini. Waktu itu Anda bukan kaisar. Aku memang kaisar. Tapi di depanku kamu tetap bisa menjadi dirimu yang dulu. Bicaralah sesukamu. Lalu kenapa Anda menyerbu kediaman Markis Yong'an? Apakah kediaman Markis itu layak untuk kamu cemaskan? Apapun yang bisa diberikan kediaman Markis padamu, aku bisa memberimu 100 kali lipat lebih banyak. Apa yang tidak bisa mereka berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Memberiku apa? Hanya menjadi selir biasa, menjadi salah satu dari sekian banyak wanita di haremmu. Kamu membandingkanku dengan Markis itu, dengan si tua bangka itu. Tempat ini bahkan lebih buruk daripada kediaman Markis. Aku bisa saja mengandalkan anak-anakku untuk mewarisi kediaman itu. Dan hidup bebas sendirian. Bukannya berada di kota kekaisaran ini hidup dalam ketakutan terus-menerus merasa was-was setiap hari. Hidup bebas sendirian kamu. Dasar kamu makhluk kecil yang tidak punya hati. Apa kamu mencoba untuk menarik diri sekarang? Beri aku apa? Bukankah itu hanya menjadi selir lainnya? Hanya menjadi salah satu dari sekian banyak di dalam haremmu yang luas. Kau membandingkanku dengan Markis Yong'an pria tua yang menyebalkan itu. Tempat ini bahkan tidak sebaik kediaman Markis Yong'an. Aku bisa saja mengandalkan seorang pewaris untuk mewarisi harta dan hidup bebas sendirian. Bukannya berada di kota kekaisaran ini hidup dalam ketakutan terus-menerus, selalu merasa was-was. Menjalani hidup yang bebas sendirian kau si kecil yang tidak punya hati. Apa kau mencoba untuk mundur? Kau sendiri tidak jauh lebih baik, kau bahkan membohongiku mengaku bahwa kau bukan putra mahkota. Apa buruknya jika aku adalah putra mahkota? Di bawah beban kekuasaan, orang-orang hanya tunduk saat mereka takut. Dengan tetap bersamaku, kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Tapi aku juga tunduk pada kekuasaan itu. Jika saja aku tahu betapa berkuasanya dirimu, aku tidak akan pernah berurusan denganmu. Tapi semuanya sudah terlambat. Beraninya kau. Ampuni hamba yang mulia. Mundurlah. Saat kita pertama kali bertemu, aku bukanlah kaisar di matamu. Aku bahkan bukan putra mahkota. Tapi itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Tapi sekarang kau adalah Kaisar Sheng Xuan, dan aku hanyalah rakyat jelata. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kemurkaan seorang raja bagaikan sambaran petir, aku tidak sanggup menanggungnya. Perebutan takhta selalu seperti ini. Jika orang-orang tidak takut padaku, bagaimana aku bisa memerintah dunia?
Perebutan takhta memang selalu seperti ini. Jika bukan karena rasa takut yang kutanamkan pada semua orang, bagaimana mungkin aku bisa menyatukan dunia? Tapi aku hanyalah sehelai rumput di bawah tekanan kekuasaan kekaisaran. Saat suasana hatimu sedang baik, aku bisa bicara apa saja sesukaku, tapi jika aku membuatmu tidak senang, hanya dengan satu kata darimu kau bisa memenggal kepalaku. Aku suka perhiasan dan kekayaan, makanan lezat dan hiburan, tapi aku lebih menghargai kebebasan dan kedamaian. Beraninya kau menatapku seperti itu. Hamba memohon kepada Baginda untuk mengizinkan hamba meninggalkan istana untuk melupakan masa lalu kita dan berpisah selamanya. Kau yang memulai semua ini, tapi kau tidak berhak menentukan kapan ini berakhir, Lisi. Bawa dia kembali ke istana, tempatkan dia di bawah penjagaan. Dia tidak boleh pergi tanpa izin. Di dalam istana Yongle ini, siapa sebenarnya yang tinggal di sana? Kasim Lisi datang ke sini setiap hari. Kudengar itu adalah orang kesayangan kaisar. Orang kesayangannya, bukankah seharusnya dia dijadikan selir? Mengapa dia menjadi tahanan rumah? Esther, jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya. Terima kasih, Kasim Li, aku tidak nafsu makan. Astaga, Nyonya, mengapa Anda tidak mau makan? Apapun lagi hari ini, tabib istana telah menyiapkan obat untuk membantu nafsu makan Anda. Silakan diminum. Terima kasih, Kasim Li, aku tidak nafsu makan. Aduh, Nona, mengapa Anda tidak makan apapun hari ini? Tabib istana sudah menyiapkan obat penambah nafsu makan. Tolong diminum sedikit. Terima kasih, Kasim Li, aku tidak bisa makan. Tolonglah, Nona. Mungkin setelah minum obat, Anda akan merasa lebih baik. Kesehatan Anda adalah yang utama. Dikurung di tempat seperti ini, apa bedanya mati sekarang atau nanti? Aduh, ini tidak benar. Apa sudah 3 hari dan dia masih tetap tidak mau makan? Mohon tenangkan amarah Anda, Baginda. Semangat Nona Wanwan sedang tertekan, kesedihannya telah berubah menjadi penyakit. Ini tidak bisa sembuh dalam semalam. Kalian boleh pergi. Baik, Baginda. Apakah dia masih marah? Dia bilang. Tidak ada bedanya mati sekarang atau nanti. Sungguh keterlaluan. Sudahlah, sudahlah. Dia begitu rapuh. Namun hatinya sangat keras kepala. Baginda ini tidak bisa dibiarkan terus begini. Aku tahu itu dengan sangat baik. Nona Wanwan menyaksikan kudeta brutal itu secara langsung. Dan hampir saja terbunuh. Yuzi juga menyebutkan. Belakangan ini dia sering terbangun karena mimpi buruk. Lebih baik menenangkan pikirannya daripada memaksanya, Baginda. Suruh Xinglo datang menemuiku. Kenapa tidak lewat pintu saja malah nekat memanjat tembok? Karena aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Cuma itu saja. Inikah kabar baik yang kau maksud? Penjaga di gerbang burung merah malam ini sudah aku suruh pergi. Bawa nonamu dan pergilah. Beraninya kau melakukan ini? Jika Nona Wanwan benar-benar terluka, Baginda pasti akan semakin hancur hatinya. Kita hanya melayani tuan kita masing-masing. Bagaimana jika Baginda menyalahkanmu? Apa yang akan kau lakukan? Aku sudah bersama Baginda sejak kecil. Dia tidak akan menghukumku. Ada kereta kuda di luar gerbang istana. Aku akan menunggu kalian di sana. Nona, kita punya kesempatan untuk kabur. Apa aku berhalusinasi karena lapar atau aku sedang bermimpi? Ini bukan mimpi. Penjaga di gerbang burung merah sudah dipindahkan oleh Xinglu. Kita punya waktu selama 2 batang dupa untuk melarikan diri. Nona. Di saat seperti ini, kenapa Anda malah nafsu makan lagi? Kalau aku tidak makan sampai kenyang, mana mungkin aku punya tenaga untuk lari? Masuklah, aku akan membawamu keluar kota. Kita sudah hampir keluar dari kota.
Orang ini cukup perhatian juga, dia bahkan menyiapkan uang untuk kita. Akhirnya dia sadar juga, ini si Xingyun. Xinglu adalah orangnya yang mulia, tanpa perintah yang mulia. Mana mungkin dia bisa mengatur semua ini? Yang mulia rela melepaskan Anda, Nona, tapi dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Dasar kekanak-kanakan. Nona, apakah Anda benar-benar tidak akan menyesal? Kebaikan yang mulia ini lebih baik daripada... Kebanyakan pria di dunia ini, justru karena itulah aku merasa semakin sulit untuk menerimanya. Dia akan memiliki banyak istri dan selir di masa depan. Sedalam apapun perasaannya, di dalam harem kaisar lama-lama akan sirna juga. Lebih baik pergi sebelum terlalu terikat dan pergi selagi masih bisa. Awalnya aku hanya ingin punya anak dan bertahan hidup. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Urusan takdir. Mana mungkin aku bisa menduganya. Setelah bertemu denganmu, hanya kamu yang kupunya. Ku dengar pemandangan di Jiangnan sangat indah. Ayo kita pergi ke Jiangnan. Aku antar sampai sini saja. Terima kasih, hati-hati. Indah sekali, Zhang Yun. Wah, bagaimana kau tahu? Apa Xinglo sudah pergi? Xinglo dan Nyonya Wanwan sudah melewati gerbang kota. Tenang saja, Yang Mulia. Xinglo pasti akan melindungi Nyonya dengan baik. Aku hanya berharap dia segera mengerti agar usaha keras. Yang Mulia tidak sia-sia yang dia takuti. Bukanlah aku, melainkan takhta itu. Gunakan waktu ini untuk meringkus sisa-sisa pemberontak dan membasmi mereka semua. Nona pelayan bilang besok ada balap perahu naga, ayo kita tonton. Kemarin lusa Nona mau lihat pasang surut air. Kemarin kita pergi ke festival kuil, tapi kita hampir nggak lihat pasangnya dan nggak berdoa ke Buddha juga. Malah Nona beli seonggok besar kue-kue dan camilan. Buat balap perahu naga besok Nona pasti nggak akan bawa pulang sekotak penuh bak cangkan. Tapi Nona, bukannya Nona juga suka makannya? Besok kita akan meninggalkan Jiangnan, selanjutnya kita mau kemana? Kita lewat jalur sungai ke Mengzhou buat lihat bunga. Kedengarannya bagus. Katanya istana lagi menumpas bajak laut. Sungai jalur air sekarang sangat aman. Banyak kapal dagang juga di sepanjang jalan. Aku penasaran apa yang sedang dikerjakan si Xingyun. Kekacauan bajak laut sungai belum sepenuhnya dibasmi. Jangan anggap ini cuma teori di atas kertas. Yang Mulia pasukan Guanxi sudah sepenuhnya diatur ulang. Sisa-sisa pengikut selir Agung Li juga, semuanya sudah dijebloskan ke penjara Kementerian Kehakiman. Kami menunggu perintah Anda, Yang Mulia. Bunuh mereka sesuai perintah. Aku bertanya-tanya di mana dia sekarang. Yang Mulia mohon ampuni hamba. Hamba tidak sengaja. Berapa banyak nyawa yang kau punya di hadapan Yang Mulia, beraninya kau bertindak sembarangan. Yang Mulia mohon ampuni hamba. Hamba sudah jera. Hamba hanyalah sehelai rumput yang tak berarti di bawah beban kekuasaan kekaisaran. Jika suatu hari hamba menyinggung Anda, cukup satu kata dari Anda, bisa merenggut nyawa hamba. Sudahlah. Itu hanya kelalaian kecil. Kau boleh pergi. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia.
Lisi, apakah Xinglo sudah mengirim kabar? Sejak surat terakhir yang mengatakan dia sudah sampai di Jiangnan, belum ada laporan rahasia baru. Begitukah? Sudah sebulan berlalu. Sekarang waktu yang tepat untuk menikmati bunga teratai. Aku penasaran apakah dia sudah mengunjungi Mengzhou. Yang mulia, negara sekarang sudah stabil. Anda sebaiknya beristirahat dan melakukan perjalanan menyamar di tengah rakyat. Mungkin saja Anda bisa bertemu Nona Wanwan. Aku adalah penguasa mana, mungkin aku bersenang-senang dan berkeliaran. Ayo pergi, masih banyak tumpukan laporan yang harus diperiksa. Aku adalah kaisar. Bagaimana mungkin aku hanya bersenang-senang dan keluyuran demi hiburan? Ayo pergi. Masih ada tumpukan petisi yang harus diperiksa. Yuzhi, bangunlah, kita akan pergi ke danau hari ini. Bagus, aku ingin makan akar teratai. Tidak masalah, akan kubelikan satu panci penuh untukmu, ayo berangkat. Kemarin kita baru kembali tengah malam dan sekarang sudah keluar lagi sebelum fajar. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin surat cerai. Aku ingin surat cerai untuk memohon. Yang mulia membiarkanku pulang. Pekerjaan ini benar-benar melelahkan. Bu, berapa harganya ini? 5 keping perak. Murah sekali. Haha, bisnis sedang lancar belakangan ini, untung sedikit, yang penting lancar. Memang banyak pedagang di daerah ini. Sejak Kaisar Sheng Xuan naik takhta, hidup kami menjadi jauh lebih damai. Jadi wajar saja kalau bisnis makin ramai. Dulu pajaknya sangat berat, pejabat tinggi mengambil jatah, lalu bandit juga mengambil bagian bagaimana kami bisa bertahan hidup. Sekarang sudah berbeda, Kaisar memberikan pengampunan umum, mengurangi pajak, dan mempromosikan cendekiawan dari kalangan rakyat jelata. Kemarin bahkan ada dekret yang dikeluarkan untuk mengadakan ujian kekaisaran tambahan. Berhenti mengomel, Nona. Aku masih punya beberapa lagi di sini kantong aroma yang cantik. Mau lihat? Tentu saja. Aku tidak menyangka si Xingyun bisa menjadi kaisar yang begitu baik. Dia tidak seseram yang kubayangkan. Meskipun Mengzhou bagus tapi masih agak kecil. Yuzhi, ayo kita berangkat. Kembali ke ibu kota. Aku sudah cukup bersenang-senang. Waktunya mulai memikirkan hari-hari ke depan. Mari kita buka toko di ibu kota. Bagaimana menurutmu? Yusi rasa itu ide yang bagus. Yang mulia, ada kabar dari Xinglo. Yang mulia, hari ini Nona Wanwan tiba di Lingzhou melihat ombak pasang dan festival kuil. Dia menghabiskan total 8 jam di sana. 1 pon kue dan sebotol arak, bermain permainan minum setelah minum dan kalah 20 tael perak. Yang mulia, hari ini Nona Wanwan tiba di Mengzhou, menikmati bunga selama 4 jam, memakan 1 kaki babi utuh, setengah pon ikan mentah dan sebotol arak, lalu pergi menonton opera, memberi tip kepada para pemain, menghabiskan 2 gantang mutiara. Apa yang tertulis di sini? Isinya cuma makan dan minum saja. Dia benar-benar bersenang-senang. Mungkinkah dia sama sekali tidak memikirkan aku sedetik? Yang mulia, ada 1 surat lagi. Yang mulia, Nona Wanwan, tidak, dia kembali ke ibu kota hari ini. Dia menginap di kedai Yunlai, dia belum memasuki kota. Yang mulia, aku rindu rumah, belum bolehkah aku pulang? Dia sudah kembali. Lisi, ikut aku keluar istana. Nona, Anda sudah minum terlalu banyak hari ini. Yuzhi? 1 cangkir lagi. Nona, bagaimana kalau minum teh saja? Ibu kota memang sangat ramai. Mari kita ambil alih sebuah toko. Mulai sekarang kita akan menetap di sini. Sesuai keinginan Anda, Nona, aku akan mengambilkan air untuk membasuh muka. Ikuti aku. Nona Yuzhi. Kita bertemu lagi. Aku benar-benar minum terlalu banyak. Aku tidak percaya bisa melihatmu.
Mau kabur setelah melihatku. Tidak sakit. Sepertinya aku tidak mabuk. Ini mimpi. Apa karena ini mimpi, kamu jadi tidak takut lagi padaku? Hanya di dalam mimpilah aku berani berbicara padamu seperti ini. Apa kamu menikmati perjalananmu? Jalan-jalan dan berwisata sangat menyenangkan. Seandainya kamu bukan kaisar, mungkin kita bisa pergi bersama. Itu pasti akan jauh lebih baik. Tapi aku adalah kaisar, dan juga priamu. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Meng Wanwan. Selama ini. Apa kamu benar-benar tidak merindukanku sedikit pun? Apa yang harus dirindukan? Kita baru kenal selama 2 bulan, seberapa dalam cinta kita. Pembohong. Kamu berbohong. Jelas-jelas ada aku di hatimu. Apa-apaan ini? Kenapa aku memimpikan itu? Meng Wanwan, oh Meng Wanwan, apa kamu segitu hausnya? Kenapa aku merasa sangat lelah? Yuzi? Yuzi? Nona, ada apa? Apa yang kamu lakukan di luar? Tidak, bukan apa-apa. Aku baru saja mau pergi membelikan sarapan untukmu. Tidak perlu. Hari ini aku akan ke kuil untuk membayar nazar. Ayo makan vegetarian saja. Membayar nazar. Bodhisatwa, oh Bodhisatwa. Meskipun aku tidak berhasil menikah demi harta itu, tapi sekarang aku aman dan selamat dan bebas seperti burung. Aku tetap harus berterima kasih atas perlindunganmu. Dan tolong berkati aku agar segera bisa melupakan perasaanku dan berhenti memimpikannya. Kepala biara. Nona, kita bertemu lagi. Sepertinya Anda sedang memikirkan sesuatu. Anda bisa tahu. Segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi. Anda telah menanam benih kebaikan, dermawan, dan Anda akan menuai hasil yang baik. Biarkan segalanya mengalir secara alami dan tidak perlu merasa khawatir. Terima kasih atas petunjuknya, Kepala biara. Nona, ada apa? Ada yang aneh dengan kuil ini hari ini. Aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Mana mungkin dan aku merasa pusing sekali. Seluruh tubuhku terasa lemas. Nona, maafkan kelancangan saya. Tidak apa-apa, aku hanya kurang hati-hati. Izinkan saya merapikan tusuk konde Anda, Nona. Tidak perlu. Hanyalah beraninya kau menginginkan wanita yang mulia. Kodani kita uji pada suci hadir ketulan dewa. Pria yang sangat biasa. Tapi kau masih menggunakan trik lama yang sama padanya. Sudah kuduga, aku merasa ada yang mengikutiku. Ternyata itu kau. Jika kau ingin menjauh dariku, kau tidak perlu mencari pria lain. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tunggu.
Soal semalam, tidak mungkin. Semalam sikapmu tidak seperti ini saat itu. Kau. Wan. Selamat Baginda, selamat yang mulia, dia sedang hamil 2 bulan. Lalu kenapa dia tiba-tiba pingsan? Menjawab Baginda. Sudah biasa bagi wanita hamil merasa pusing dan lelah. Dia hanya perlu istirahat yang cukup, biasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau sudah bangun. Kenapa aku di istana lagi? Kau tadi merasa tidak enak badan. Aku membawamu kembali ke istana agar tabib istana bisa memeriksamu. Sekarang setelah pemeriksaannya selesai, bolehkah aku pergi sekarang? Apa kau masih tidak ingin tinggal di sisiku? Kau suka bepergian. Aku bisa mengajakmu keluar setiap tahun. Kemanapun kau mau, aku tidak akan mengurungmu di dalam kota kekaisaran. Bohong jika aku bilang aku tidak tertarik, tapi begitu aku mengambil langkah ini tidak ada jalan untuk kembali. Aku hanyalah seorang gadis yatim piatu tanpa keluarga atau dukungan jika kau menindasku. Apa yang akan kulakukan? Jaminan apa yang kau inginkan? Angkat aku jadi jenderal besar. Masalah perbatasan bukanlah mainan anak-anak. Aku tahu kau takkan setuju. Aku akan menobatkanmu sebagai permaisuri. Permaisuri hanyalah seorang pengelola untuk banyak istri dan selirmu, aku tidak sudi melakukannya. Tidak akan ada harem. Tidak ada wanita lain. Hanya kau permaisuriku. Satu-satunya bagiku. Tapi semua kaisar sebelumnya memiliki banyak selir. Jika kau menikahi rakyat jelata sebagai permaisuri dan tidak mengambil istri lain, bukankah seluruh istana akan protes? Aku adalah kaisar, kekuasaan ada di tanganku. Siapa yang berani membangkang lagi pula? Ibuku. Meninggal muda justru karena pertikaian di dalam harem. Sejak awal aku tak pernah berniat mengulangi kesalahan itu. Sebagai permaisuri pemegang segel Phoenix, kau bisa memerintah pengawal kerajaan dan menerima penghormatan dari semua pejabat hukum dinasti kita juga. Melarang menggulingkan permaisuri sesuka hati, apa kau masih takut? Tapi, bagaimana jika kau berubah pikiran? Aku akan bersumpah padamu di hadapan para dewa dan Buddha. Jika aku sampai mengambil selir, kau boleh menceraikanku dan pergi kapan saja. Kenapa kau begitu baik padaku? Karena aku membutuhkanmu, baik sebagai Si Xingyun ataupun sebagai Kaisar Sheng Xuan. Aku membutuhkanmu. Kau benar, kekuasaan kaisar bagaikan pedang. Tapi karena aku mencintaimu, pedang ini telah menemukan sarungnya dan batasannya. Gawat, aku benar-benar luluh olehnya. Tetaplah di sisiku, Wan. Baiklah. Kalau begitu, gunakanlah seumur hidupmu untuk membuktikan ketulusanmu. Itu luar biasa. Aku harus memberitahu Departemen Urusan Istana untuk mempersiapkan pernikahan agung kita. Aku harus melapor ke Departemen Urusan Internal untuk mempersiapkan pernikahan agung dengan baik. Kenapa hari ini ramai sekali ya Kaisar Sheng Xuan benar-benar? Penguasa bijak yang mencintai rakyatnya. Dan permaisuri yang dinikahinya. Juga rakyat jelata seperti kita. Ku dengar mereka sebenarnya bertemu di kuil Kongwen. Itu sudah pasti. Sekarang semua anak muda suka datang ke kuil Kongwen untuk berdoa minta jodoh, berharap bisa seperti pasangan kekaisaran hidup rukun dan harmonis. Ayah, peluk aku. Ibu apa ibu dan ayah bertemu di sini bisa ceritakan kisahnya padaku? Ya, soal itu. Wah, lihat otot dadanya dan perut six-pack itu.
Zhang Yun. Si brengsek itu beraninya dia pergi begitu saja seolah kita orang asing. Semuanya terjadi begitu indah ya. Ayo pergi, rakyat sudah menunggu kita di luar.